Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Minggu. Saya tuh jarang banget ya bikin video hari Minggu, tapi kayaknya kita akan buat video terkait kemenangan kemarin. Wah, ini pertandingan yang luar biasa ya. Banyak mendapatkan pujian dan Boboto sangat puas. Kenapa? Karena hal yang selama ini Boboto sering katakan hilang ya, yaitu spirit bertanding, daya juang ya, lalu juga penampilan heroik, penampilan yang Spartan tadi malam kelihatan ya. Sehingga dalam kondisi tidak ideal, yaitu 9 pemain Persib ya, dan mayoritas pemain inti kan, pemain asing, pemain naturalisasi itu kena Covid, nggak bisa main, tapi Persib justru bisa meraih 3 angka dari Persikabo. Dan Persikabo itu bukan lawan yang sembarangan, karena dari statistik dan juga penampilan beberapa musim terakhir itu selalu menyulitkan Persib gitu ya. Nah, hal ini menarik nih teman-teman. Oh iya, ini juga sesuai dengan prediksi ya. Kalau yang follow Instagram saya, di saat yang lain pesimis, yang lain pesimis kan, yang lain pesimis, saya malah mengatakan dalam prediksi saya itu, ini Persib tetap bisa menang walaupun 9 pemain kena Covid, Persib bisa menang. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya dalam kondisi seperti kemarin itu kan ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah para pemain yang selama ini tidak bisa atau tidak dapat jam terbang ya, tidak diturunkan atau jarang diturunkan, itu gugup dan bermain tidak sesuai harapan, sehingga bermain ya apa ya, saya sih nggak bilang ancur-ancuran, bermain tidak sesuai harapan ya. Itu kan berarti Persib akan keteteran lawan Persikabo gitu, dan tentu hasilnya bisa buruk gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, para pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan bertanding justru ingin membuktikan diri bahwa mereka bisa main bagus loh ya. Apalagi ini kan panggung Liga 1, ini kan panggung etalase ya, dimana mereka ini disorot. Apalagi kemarin mereka main di prime time ya, jam utama kan, laga terakhir weekend lagi. Para pemain tentunya ingin membuktikan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah yang kejadian itu yang kedua, kemungkinan yang kedua, sehingga Persib bisa menang. Walaupun sebetulnya pengertian menang kemarin bukan berarti Persib mendominasi ya. Nah, ini juga perlu nih yang namanya kritik ya. Di saat euforia, orang-orang senang, pujian, tetap harus ada kritik. Ingat, Persib itu main kemarin menang, kita menang itu bukan berarti kita mendominasi laga, main sempurna gitu, enggak ya. Kalau kita lihat peluangnya Siro Alves itu berapa kali loh. Kalau penjaga gawangnya bukan Teja ya, itu kita udah susah, itu udah stres, deg-degan kan. Itu ada sampai 5 ya, shooting on target keras banget dari Siro. Itu bisa ditepis sama Teja ya. Jadi salah satu penampilan terbaik penjaga gawang di Indonesia, saya pikir di tahun ini itu Teja Paku Alam gitu. Dan juga buat Kakang luar biasa ya. Ya itulah, penempatan posisi dan juga keberuntungan pas banget ya, ada Kemelut. Dan yang ngejaga Kakak kemarin tuh itu juga bagus loh. Kalau kita perhatiin laga-laga Persikabo sebelumnya, man to man markingnya tuh mereka bagus gitu. Dan mungkin mereka betul-betul merasa kecolongan aja ya, Kakak ngegolin ya. Tapi itu juga oke lah. Jadi kalau misalkan kita perhatikan penampilan para pemain kemarin, selain penampilan sangat bagus dari Teja Paku Alam, lalu juga penampilan baik dari Kakang ya, itu Freds Butuan, apalagi Ahmad Juprianto ya, itu Jupe ada 2 blok yang krusial gitu. Saya pikir itu juga harus sangat diapresiasi gitu ya, hatur nuhun gitu. Terutama penampilan ini ya, aya getih nate ya. Anda lihat kan bola-bola yang udah, kalau mungkin pemain asing atau pemain yang sebelumnya kita lihat mungkin akan dilepas tuh bola-bola seperti itu ya. Ini enggak, mereka mau berbenturan, mereka mau mengejar ya, sampai bola itu kena. Nah, itu mungkin yang sangat Boboto suka gitu ya. Pengertian bermain aya getih naeta ya seperti itu gitu. Tapi tentu saja permainan kemarin tentu saja belum cukup ya. Kalau kita ngomongin juara, penampilan kemarin belum cukup. Kenapa? Karena kan nanti kita ini bicara lawan Arema, bicara lawan Persija, lawan Persebaya ya. Lawan tim-tim ini tentu saja gol seperti Kakang itu nggak cukup gitu ya. Terus bermain bagus di belakang, Teja bermain bagus kayak kemarin juga nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Karena selain tidak kemasukan,
kan kita juga harus masukin biar menang. Nah, saya pikir kemarin lini depan tentu saja masih belum sesuai harapan ya, dan itu dimaklum pisan gitu ya, karena kalau kita lihat komposisi pemain memang bukan striker yang yang layak di mendapatkan beban buat masukin banyak gol ya tadi malam gitu. Jadi tetap beban buat nyetak gol mah si dua striker itu, Da Silva sama si Bruno, tetap ya nanti harus setelah mereka sembuh harus balik kita main duaan. Oke teman-teman, bicara tentang beban ya, salah satu penyebab kenapa tadi malam Persib bisa main lepas ya. Maksudnya main lepas itu bukan main lepas dari tekanan Persikabo, tapi mereka enjoy karena para pemain, terutama para pemain muda ini tahu bahwa beban tadi malam itu bukan berada di pundak mereka loh. Beban tadi malam itu paling berat ada di Robert Alberts ya, ada di pelatih. Beban tadi malam itu. Kan kita semua ngomong tentang kejelian, lalu juga taktik segala macam ya. Mereka tahu gitu. Jadi walaupun mereka tampil anggaplah tidak sesuai harapan, tapi caci maki segala macam itu nanti tetap tertujunya sama Robert Alberts ya. Jadi beban tadi malam tuh memang nggak ada di pundak pemain terlalu berat sebetulnya. Jadi pemain mungkin bisa enjoy. Tapi tadi malam juga Alberts ya cukup jeli ya. Dan yang luar biasa memang penampilan para pemain yang nggak pernah diturunkan, jarang diturunkan, memang tadi malam sesuai harapan gitu ya. Nah, sesuai dengan judul video ini kita ngomongin tentang bobotoh toksik. Ini saya nggak mengada-ngada loh. Ini kan saya amati timeline Twitter, lalu juga Instagram ya, tentang rasa-rasa pesimis gitu. Dan sebetulnya rasa pesimis ini logis ya, logikanya itu masuk sebetulnya. Jadi argumen para bobotoh yang meragukan kemenangan atas Persikabo ya, wah hese menang gitu atau bisa bubuk, itu logis gini. Karena penampilan dengan tim inti saja seperti itu ya, nggak meyakinkan, gol 1-0 penalti gitu ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah, jadi penampilan ideal dengan tim inti saja nggak meyakinkan, apalagi kehilangan 9 pemain gitu. Jadi cara berpikir bobotoh-bobotoh yang ragu, yang skeptis kemarin itu masuk akal. Walaupun ternyata prediksi mereka nggak kejadian ya, Persib bisa menang, tapi cara pikir mereka itu masuk akal. Jadi kita harus mengerti ya, kita harus memahami gitu, bahwa bobotoh skeptis banyak banget kemarin. Bahkan rasa skeptis mereka itu kan mereka tembaknya itu ke manajemen ya, ke PT Liga karena nggak mengurusi atau nggak mengawasi dengan baik sistem bubble ya, sehingga para pemain terjangkit COVID. Lalu mereka juga marah-marah sama pemain yang malah selfie, malah bikin konten foto-foto liburan gitu kan. Nah, para bobotoh ini jadi kesana arahnya gitu. Ini artinya apa? Ini artinya mereka itu sudah nyari alasan-alasan kalau misalkan Persib kalah kemarin sebetulnya ya. Dan itu sangat logis, cara berpikir mereka sangat logis. Jadi dalam kondisi ideal saja kurang meyakinkan, apalagi kehilangan 9 pemain gitu kan. Nah, dan Alberts ya nggak bisa menyalahkan kalau misalkan kemarin kalah, itu Rene Alberts itu nggak bisa menyalahkan, oh karena kami kehilangan 9 pemain terkena COVID, nggak bisa gitu. Karena dari awal nih bobotoh toksik ini sudah melis tuh kesalahan-kesalahan para pemain yang nggak tertib ya, prokes, sampai ke pelatih yang dianggap nggak mengawasi juga disiplin pemain gitu. Jadi kalau misalkan Rene Alberts alasannya, waduh kemarin begini karena 9 pemain, nah itu tetap aja itu bukan jawaban yang bagus ya, bukan jawaban yang bijak gitu. Tapi intinya alhamdulillah Persib menang ya. Jadi runner up kita ya, kita nempel Arema dengan ketat gitu. Dan kemenangan kemarin tuh jadi harus banget, wajib banget, karena Persebaya juga menang. Jadi ada 5 nih, ada 5 tim. Gila ini kompetisi musim ini sampai pekan ini ya, ini masih ada 5 klub yang punya kans juara sama persis gitu ya, cuma beda 1 poin 2 poin. Saya pikir itu kan bisa ditutup dengan 1 tim kalah, 1 tim menang, sisanya draw aja udah bisa lompat sampai 2-3 tingkat gitu ya. Jadi musim ini gokil banget, ini ketat banget gitu ya, ketat dan semuanya sama loh.
dari kesetaraan kan tanpa supporter ya, tanpa supporter bermain di tempat yang katakanlah netral, ini semua sama sebetulnya, dikondisikan sama. Jadi kita bisa mengklaim nanti klub yang juara ya, walaupun dengan segala keterbatasan, ini adalah juara sejati, karena saya pikir sangat-sangat fair ya cara penyelenggaraannya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya maaf ya, kemarin tuh banyak banget nih di timeline saya, terutama Twitter, bobotoh yang sudah pesimis banget mengasumsikan bahwa wah Persib pasti kalah kayak begini-begini, dan mereka udah siap nembak pelatih segala macem. Pelatih juga nggak bisa ngomong alasan COVID-19 pemain karena memang ya salah sendiri, nggak disiplin dan lain sebagainya ya. Jadi para bobotoh ini udah siap-siap nih, tapi ternyata mereka harus menahan ya tembakan-tembakan mereka, karena akhirnya Persib menang. Tapi terlepas ini kategori bobotoh toksik yang selalu mengharapkan Rene Alberts keluar dan lain sebagainya, ini kemenangan kemarin saya pikir ini juga milik kita semua lah ya. Jadi bobotoh yang pro manajemen, bobotoh yang kontra manajemen, bobotoh yang pingin Alberts bertahan, bobotoh yang pingin Alberts diganti karena permainan dianggap hasem jika tai gitu ya. Saya pikir kemarin tetap merayakan kemenangan ini. Oke teman-teman, gitu aja ya. Selamat buat Persib. Tapi ini euforia kemarin juga kita tuh harus langsung mawas diri. Yang pertama lawannya Persikabo ya. Persikabo lah, maksudnya bukan 4 besar, bukan 5 besar ya. Lalu yang kedua, kita menang 1-0 ya, 1-0, golnya Kakang, itu juga bolanya rebound ya. Itu juga kan bukan hal yang bakalan terus-terusan terjadi gitu ya. Jadi evaluasi tetap harus tuh, evaluasi lini depan. Lalu juga ingat kemarin tuh kalau misalkan kipernya